Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi semakin nyata bagi kita. Iman kerohanian kita boleh terus menerus diperbaharui, dikuatkan, dan kita boleh menjadi saksi bagi kebenaran itu. Pada hari ini saya tertarik untuk membahas satu tema, menang atas dosa. Dosa adalah pergumulan manusia dari sejak manusia lahir sampai manusia mati. Ya, tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Mengapa? Karena kita semua adalah keturunan daripada Adam dan Hawa yang mewarisi dosa turunan. Dan hanya satu-satunya manusia ilahi, manusia Yesus Kristus yang tidak mewarisi dosa turunan. Mungkin pada lain kesempatan saya akan membicarakan mengapa hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak mewarisi dosa turunan ini. Semua kita adalah manusia berdosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan orang sekaliber Rasul Paulus sekalipun, seorang yang pernah dibawa oleh Allah sampai ke surga tingkat ketiga, Paulus sendiri masih bergumul di dalam hal dosa ini. Saya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 19. Saya akan bacakan. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal apa yang baik. Ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Paulus tahu bahwa dia harus berbuat baik. Setiap kali dia mau berbuat baik, yang dia lakukan yang tidak baik. Ketika dia melakukan yang tidak baik, itu bukan kehendak dia, tetapi dosa, keinginan manusia lamanya yang menguasainya, yang berusaha untuk menarik dia untuk kembali melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pergumulan manusia terhadap dosa. Pendeta pun, hamba Tuhan pun masih bergumul dalam hal ini. Kita harus akui itu, jujur di hadapan Tuhan. Dan kemudian dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Atau dengan kata lain, dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Dosa di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata harmatia, yaitu memberi pengertian tidak mencapai sasaran yang Allah tetapkan,
Kalau kita suka main panahan, ya di papan panahan itu ada lingkaran yang paling kecil, kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan kita harus memanah tepat di bagian yang paling kecil yang tengah-tengah itu. Ketika kita memanah melenceng ke kanan sedikit, atau ke kiri sedikit, ke atas sedikit, atau ke bawah sedikit, maka itu yang namanya tidak tepat sasaran, dan itulah dosa. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak tepat, yang Allah sasaran yang Allah tetapkan, itulah yang namanya dosa. Ya, saya mengibaratkan dosa seperti ini. Ya, dosa itu seperti zat adiktif, ya, entah itu narkoba, ya, tapi juga ada pada rokok atau alkohol yang membuat seseorang mengalami keterikatan atau kecanduan. Ya, ketika kita dikuasai oleh dosa, maka dosa akan mengikat kehidupan kita. Entah itu dosa pornografi, entah itu dosa mencuri, entah itu dosa berjudi, entah itu dosa berbohong, entah itu dosa dan dosa-dosa yang lain yang kita lakukan, dan sifatnya adalah mengikat dosa itu. Dan kemudian dosa saya gambarkan seperti orang yang berpenyakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta itu adalah penyakit yang menggerogoti dari dalam. Ya, orang yang berpenyakit kusta diserang sarafnya sehingga sarafnya itu mengalami mati rasa. Ketika satu persatu daripada ruas-ruas jarinya, ya, digerogoti oleh kusta dan harus lepas, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Jika kita sudah mati terhadap dosa, maka kita tidak bisa memberi respon terhadap anugerah Allah. Mengapa? Karena kita hidup di dalam dosa dan kita menikmati perbuatan dosa, dan kita tidak peka akan anugerah dan keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga saya gambarkan dosa itu seperti ular yang kelihatannya menarik karena kulitnya yang warna-warni, memiliki motif yang begitu indah. Tetapi sesungguhnya ular ini sangat-sangat berbahaya. Ular ini sangat berbisa dan sangat mematikan. Dosa kelihatan menarik, tetapi sesungguhnya dosa itu akan membawa kita pada satu kematian, kebinasaan. Ya, maka hati-hati terhadap dosa. Jangan mau ditipu oleh dosa. Yang keempat, dosa menjadi pintu masuk bagi iblis di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita telah melegalkan iblis menguasai kehidupan kita. Kita berada di bawah kuasa iblis. Maka kita harus melepaskan diri daripada dosa. Ya, di dalam kekristenan kita tidak mengenal istilah dosa besar, dosa kecil. Ya, itu adalah istilah yang dibuat oleh iblis, sehingga seolah-olah ya ada dosa yang bisa ditolerir, ya, berbohong untuk tujuan kebaikan. Bohong itu tidak benar. Tidak ada bohong yang baik. Ya, bapa daripada semua pembohong adalah iblis. Ya, jadi jangan mau kita ditipu oleh iblis. Dosa saya gambarkan seperti satu butir pasir di dalam sepatu seorang pelari. Walaupun hanya satu butir pasir, tetapi itu sangat mengganggu sekali. Ya, jangan
memberi celah sedikit pun bagi iblis di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita membiarkan iblis menguasai kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan supaya kita menang terhadap dosa? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melepaskan diri daripada kuasa dosa. Segala daya upaya yang kita lakukan untuk melepaskan diri kita daripada dosa adalah sia-sia. Saya ingat perkataan dosen saya yang sekarang sudah almarhum. Dia katakan, kalau kita mau membersihkan tubuh kita yang kotor, kita bisa pakai sabun. Kalau kita mau membersihkan rambut kita yang kotor, kita bisa pakai sampo. Kalau kita mau membersihkan baju kita yang kotor, kita bisa pakai deterjen. Tetapi kalau kita mau membersihkan hati kita yang kotor oleh karena dosa, kita mau bersihkan pakai apa? Beliau katakan, hanya darah Kristus yang bisa membersihkan kita daripada kuasa dosa. Ya, amal kita, ibadah kita, kesalehan kita, kebaikan kita, semua yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita adalah sia-sia, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa saudara dan saya supaya kita bisa diselamatkan. Maka di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tetapi karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Dan kemudian firman Tuhan ya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Haleluya. Tuhan memberikan seorang juru selamat, Yesus Kristus, yang menjadi pengganti bagi kita yang mati tergantung di atas kayu salib. Seharusnya kitalah yang digantung di atas kayu salib karena kitalah yang berdosa, tapi Yesus menggantikan saudara dan saya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita boleh diselamatkan dan kita boleh menang daripada kuasa dosa? Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kekristenan diselamatkan, di dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena jasa kita, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Sesuatu yang tidak layak, yang tidak patut kita dapatkan, Allah berikan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Anugerah adalah sesuatu yang seharusnya kita terima, dan Allah tidak berikan kepada kita. Seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi hukuman itu tidak diberikan kepada kita. Hukuman itu dialihkan kepada anaknya Yesus Kristus, sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia menanggung dosa seisi umat manusia di dunia ini, dan mereka yang percaya kepadanya, maka mereka yang akan diselamatkan. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 mengatakan,
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita boleh meninggalkan manusia lama kita dengan segala perbuatan dosa yang memalukan itu. Dan sekarang kita hidup di dalam anugerah Allah, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi kita mau diperbudak oleh dosa yang memalukan itu, tapi kita boleh hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian di dalam firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan kemudian di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah janji akan kelahiran seorang juru selamat, Mesias, seorang yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi ketika Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dia ditolaknya. Kalau kita mau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan. Kita akan dibebaskan daripada kuasa dosa, dan kita beralih dari kuasa dosa kepada kasih karunia dan kebenaran, dan kita hidup di dalam kemerdekaan. Kita tidak lagi diintimidasi oleh dosa, tapi kita hidup di dalam kasih anugerah Allah. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati anugerah keselamatan yang sudah Allah kerjakan melalui anaknya Yesus Kristus? Terakhir ayat firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita boleh menerima anugerah keselamatan Allah, dan kita boleh dibebaskan, dan kita boleh menang atas kuasa dosa. Ketika dosa membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita bisa berkata tidak kepada dosa, karena sekarang Tuhan kita bukan lagi dosa, tapi Allah. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Jikalau channel Efata ini memberkati kita, mari kita bagikan channel ini sebagai upaya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak orang yang mendengarkan, makin banyak yang diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa pada channel Efata berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.